Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Iseng-Iseng Review. Di kesempatan kali ini saya akan mereview SH Figuarts Ultraman Taiga setelah yang satu ini. Authorize. Seperti biasa kita review dulu boxnya. Di sini boxnya ciri khas Ultraman ya. Jadi ada warna dasar, kemudian ada garis-garis berwarna hitam. Di sini untuk warna dasarnya dia berwarna merah. Kemudian di sini ada blister yang menunjukkan figurnya sendiri. Kemudian di sini penampakan Ultraman Taiga. Ini adalah Ultraman Taiga asli, bukan SF-nya ya. Kemudian di sini ada logo title dari serial Ultraman Taiga. Kemudian di sini ada logo Tamashii Nation, logo panda yang berwarna biru, kemudian stiker hologram Tamashii Nation Quality yang menandakan bahwa produk ini original. Kemudian dari samping bisa lihat di sini ada tulisan Ultraman Taiga, kemudian penampakan dari SAF Ultraman Taiga. Kemudian lanjut di bagian belakang. Bagian belakang di sini ada contoh-contoh pose. Kemudian di sini ada tulisan Jepang yang saya juga tidak tahu artinya. Kemudian di sini ada logo Suburaya. Ini bagian samping polos warna merah dan ada garis-garis hitam, ada tulisannya Ultraman Taiga di sini, kemudian ada tulisan SH Figuarts. Dan bagian atasnya seperti ini, bagian bawahnya ada tulisan SH Figuarts Ultraman Taiga, kemudian ada penampakan dari Ultraman Taiganya. Nah, langsung saja kita buka boxnya. Wow, saya nggak nyangka ya kan bakal dapat ini nih, sepertinya katalog. Nanti kita buka di bagian terakhir. Kita review dulu figurnya. Nah, ini dia. Nah, ini figur dari SAF Ultraman Taiga. Langsung saja kita review proporsi dan detailnya. Nah, untuk proporsi dari Ultraman Taiga sendiri, di sini menurut saya sudah cukup proporsional ya ukurannya. Jadi Ultraman Taiga ini memang dia nggak terlalu kurus dan agak sedikit berisi badannya dibanding Ultraman sebelumnya. Jadi ya, kalau menurut saya ini proporsinya sudah cukup bagus sih, sudah cukup mewakili dari serialnya. Kemudian kita lanjutkan ke detailnya. Nah, untuk detailnya kita mulai dari bagian kepala atau matanya dulu. Di sini warna matanya kuning gelap ya, atau kuning keorenan dengan clear ya ini, dengan sentuhan clear di dalamnya. Jadi di sini bisa lihat visornya, dia bisa memantulkan cahaya. Kemudian di sini untuk detail-detail tanduknya sangat rapi, scalpnya bisa dilihat di sini. Nah, ini scalpnya rapi sekali. Nah, di sini ada sedikit aksen warna biru di bagian tanduk atasnya. Kemudian di bagian tengah seperti ada mutiara berwarna biru di sini. Kemudian detail mulutnya juga bagus. Kemudian di sini seperti ada defect ya, atau bintik dari cat biasanya, tapi nggak apa-apa, nggak terlalu kelihatan. Kemudian di bagian belakangnya di sini ada fin di bagian kepalanya. Kemudian kita lanjut di bagian dadanya. Bagian dadanya bisa dilihat di sini. Dia dominan berwarna biru ya, warna biru. Kemudian ada garis-garis silver di sini, yang detailnya cukup rapi menurut saya. Kemudian di sini yang kurang bagus warnanya adalah ini ya, ada sedikit scalp di sini yang dia seperti berbentuk garis. Nah, ini ada garis di sini yang menonjol di sini juga. Kemudian ini warna silvernya ya sudah cukup bagus nih, ada detail-detail lekuan juga.
Kemudian di sini juga ada detail apps, tapi tipis sekali detail appsnya, nggak terlalu menonjol, cukup bagus. Kemudian bagian belakangnya di sini, bagian dadanya juga sama, ada detail warna silver, ada bulat-bulatnya seperti mirip Ultraman Taro. Kalau Ultraman Taro di sini bulat-bulatnya berwarna emas, kalau di sini berwarna silver. Dan ini bagus ya armornya, saya suka. Kemudian bagian tengahnya ini terutama bagian timernya, di sini warnanya biru clear, juga sangat bagus. Kemudian diapit seperti mahkota di bagian dadanya ini. Kemudian detail garis-garisnya sini warna merahnya juga cukup bagus. Kemudian kita bisa lihat di sini ada brace-nya. Nah, ini brace-nya detailnya juga sangat rapi. Cuma yang disayangkan ini ternyata dia hanya nempel di fist-nya aja ya, di kepalan tangannya, tapi dia nggak nempel di bagian lengannya yang sini. Tapi ya sudah cukup lumayan sih, detailnya bagus soalnya. Cuma sayangnya ini nggak clear ya, hanya dicat warna putih biasa yang bagian tengahnya. Kalau clear mungkin bisa jadi lebih bagus. Seperti itu aja sih untuk detailnya. Bagian kaki ya biasa aja, seperti pakai boots seperti Ultraman pada umumnya. Kemudian di bagian bawah solnya ya ada tulisan made in China, sisanya polosan, nggak ada scoutnya. Oke, kita lanjutkan ke artikulasinya. Untuk artikulasi kita mulai dulu dari kepala. Kepala di sini bisa diputar 360 derajat ya. Agak susah tapi nggak mau saya paksa, takut patah. Ini lehernya juga bisa diputar. Nah, lehernya bisa diputar juga. Kemudian ini bisa mendongak sampai seperti ini, bisa menunduk sampai seperti ini, bisa dimiringkan ke kanan, bisa juga dimiringkan ke kiri. Kemudian untuk lengannya dia nggak bisa ke atas karena kehalang oleh armornya ini. Dia bisa dibuka juga, tapi mentoknya hanya seperti ini karena kehalang armornya sekali lagi. Kemudian bisa ke depan juga, mentoknya seperti ini karena kehalang armor juga. Kemudian di sini dia nggak punya bicep joint ya. Kalau Ginga kemarin dia punya, kalau ini dia seperti Ultraman pada umumnya nggak punya. Kemudian untuk lengannya di sini bisa dibuka, bisa ditutup juga. Di sikunya ada double joint. Kemudian di pergelangan tangannya di sini bisa diputar. Kemudian untuk join dadanya dia bisa diputar ke kanan, ke kiri, bisa 360 derajat juga ini sepertinya. Nah, kemudian join perutnya dia nggak punya, cuma punya dikit ini. Bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Untuk kaki bisa ke depan, ke belakangnya nggak bisa karena kehalang ini. Kemudian di sini ada swivel juga, bisa diputar seperti ini ya. Kemudian ini untuk di lututnya ada double joint, jadi dia bisa ditekuk sampai seperti ini. Kemudian di pergelangan kakinya bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa diputar tapi agak susah, bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian ujungnya bisa ditekuk seperti ini. Nah, itu tadi untuk artikulasinya. Selanjutnya kita lanjut ke aksesoris. Di sini kita nggak terlalu dapat banyak aksesoris ya. Yang pertama di sini kita hanya dapat timer ini, timer yang warna merah. Sudah di sini. Kemudian kita juga punya tangan yang rapat di sini. Ya, ini tonjolan ini untuk menanjamkan si brace-nya. Jadi ini untuk khusus tangan yang tangan kanan, dia ada tonjolannya seperti ini. Ini tangan rapat ya, rapat satu pasang. Kemudian di sini ada tangan terbuka satu pasang juga. Kemudian di sini ada tangan rapat tapi agak sedikit longgar ya.
seperti ini, satu pasang juga. Kemudian juga kita punya tangan pose mencengkram ini ya, ini juga satu pasang juga. Nah, aksesorisnya hanya itu saja, hanya beberapa pasang tangan, 4 pasang tangan dan timer. Di sini kita nggak dapat efek Storium ya atau Kousen ya. Biasanya di Ultraman kita pasti dapat Kousen atau Storium, tapi di Ultraman Taiga ini kita nggak dapat Storiumnya. Kalau nggak salah dia dirilis bareng Ultraman Regiar ya kalau nggak salah. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, kita bahas dulu bonusannya ya, atau bisa dibilang bandelnya. Kita dapat buku katalog SAF Ultraman ya. Jadi Ultraman itu sebelumnya pernah rilis dalam bentuk Ultra X, jadi rilisan bandai juga dengan ukuran 7 inch, kemudian sekarang diproduksi lagi dengan format 6 inch atau bisa dikenal dengan SAF ya. Nah, kita buka dulu. Di sini lembar pertama ada molding dari ini diambil contoh Taiga dan Tregear ya di sini. Ini ada seperti join-joinnya, proporsinya, memang semua didesain dengan sangat bagus di sini. Mulai dari detail-detailnya, scalpnya segala macam dijelaskan di sini. Cuma di sini bahasa Jepang ya, jadi saya nggak tahu artinya ini apa. Kemudian di halaman berikutnya bisa dilihat di sini. Halaman berikutnya di sini adalah penampakan dari Ultraman Tregear dan Ultraman Taiga. Untuk Ultraman Tregearnya sendiri di sini dirilis secara limited ya. Di sini bisa dilihat ada logo Tamashii Web Shouten-nya. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini ada dari seri Ultraman Ginga S. Di sini ada Ultraman Ginga dan Ultraman Victory. Kemudian di sini ada Ultraman X dengan Gamora armornya. Kemudian di sini ada option part ya. Jadi X dengan beberapa monster armor lainnya. Di sini ada Eleking ya, ada Eleking. Kemudian ini ada Beamstar. Kemudian di sini ada Zeton sebelah sini. Zeton. Kemudian sebelah sini ada kostum kostum armor ya. Armor untuk pindah-pindah dimensi punya Zero, bisa dipakai di Zero, bisa dipakai di X ya. Ini kalau kalian lihat serialnya X, nah ada ini crossovernya. Kemudian lanjut ke berikutnya. Ini ada seri Zero dan Cheat ya. Untuk di sini ada Ultraman Zero, Ultraman Belial, kemudian Zero Corona, kemudian ada Belial Atrocitus, kemudian ada Ultraman Zero Beyond, kemudian ini Ultraman Cheat yang gabung atau fusion dengan Ultraman King kalau nggak salah, saya lupa namanya. Kemudian ada Ultraman Cheat sama ada Ultraman Cheat Magnificent. Kemudian di lembar berikutnya ada seri Ultraman Orb. Ultraman Orb di sini ini ada Orb Origin. Ini origin formnya Ultraman Orb. Kemudian ini ada Ultraman of the First yang versi merah. Kemudian ini ada Specium Seperion, gabungan antara Ultraman Hayata dan Ultraman 3, Juggler, dan ini kalau nggak salah Thunder Bristar ya, gabungan antara Zofi dan Belial. Kemudian lanjut di seri Ultraman Rub. Ultraman Rub di sini ada Ultraman Rosso Flame, Ultraman Blue Aqua, Ultraman Blue Ground, Ultraman Blue Wind, Ultraman Rosso Ground, Ultraman Rosso Wind, dan Ultraman Rub. Ini Ultraman Rub. Kemudian di sini ada Orb Dark Orb ya, atau Orb Dark, terserah. Ini rilis secara limited atau limited Tamashii Nation, jadi by event. Kemudian lanjut ke lembar berikutnya, ini ada Ultraman Showa. Ultraman Showa di sini ada Ultraman Hayata yang reguler, kemudian ada yang dia bundling dengan building set ya. Kemudian di sini ada Ultraman Hayata yang versi awal munculnya tahun 60-an yang wajahnya masih popeng-popeng itu. Ini. Kemudian di sini ada Ultraman Zofi. Kemudian di bawahnya
Ultraman 7, Ultra 7 ya, Ultra 7. Kemudian ada Dan Maporosi, ada Ultraman Jack, Ultraman Taro. Kemudian di sini ada beberapa monster. Di sini ada Alien Baltan, kemudian ada Zeton, ada Eleking, ada Gamora, ada Kingjo dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke lembar berikutnya. Ini ada Ultraman Netflix ya, atau Ultraman manga atau Ultraman the Animation. Di sini ada Bemular, ada Ultraman Shin Hayata, kemudian ada Ultraman Suit versi 7. Kemudian ini ada yang terbaru ya. Jadi dari Ultra Galaxy Fight ada X Darkness dan Jet Darkness. Ya, jadi katalog ini sebetulnya bukan bonus tapi racun ya. Jadi seperti kita ingin melengkapi semuanya, apalagi ditambah dengan pose-posenya dan yang keren seperti ini. Kesalahan ini kita nge-review ini, jadi semakin teracun. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke kesimpulan. Untuk tambahan info, Ultraman Taiga ini rilis pada Desember 2019 ya, atau akhir tahun lalu lah pokoknya, dengan harga 3.000 yen. Di sini saya dapat di harga 500 ribuan karena waktu itu saya PO di Jepang. Tapi mungkin kalau sekarang mungkin bisa di harga 400-an ya untuk harga retailnya. Dari pendapat saya pribadi, Ultraman Taiga ini untuk proporsi bagus, namun aksesorisnya nggak terlalu banyak. Tapi ya apa boleh buat, bagi kalian yang ingin mencari Ultraman dengan harga terjangkau ya, Ultraman Taiga ini, karena harganya masih di kisaran 400 ribuan. Jadi bagi kalian yang ingin mengkoleksi atau mulai mengkoleksi Ultraman di era Reiwa pertama, kalian harus punya ini Ultraman. Kemudian untuk prototipenya si Fuma ini juga sudah keluar. Kemudian Taitas dan Regier juga akan rilis. Ya mungkin akan di next review akan ada reviewnya juga. Ya, bagi kalian yang suka Ultraman Taiga atau baru mengikuti seri Ultraman, Ultraman Taiga ini layak untuk dikoleksi ya, karena harganya terjangkau juga. Oke, cukup sekian iseng-iseng review episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan yang terakhir, cukup mainan aja dimainin. Dadah. Swatch.